Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari pada saat ini kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan Amin. dengan penuh sukacita. Yes. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersukacita dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersukacita dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Yes, Jesus, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan yang selalu baik bagi setiap hidup kami. Jadikan kami Yesus menjadi rumah doa-Mu, supaya segala suku bangsa Tuhan, supaya umat-umat-Mu Tuhan datang hanya untuk menyembah-Mu saja. Yes, Jesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih
hidupku sekarang, ke tempat kudus-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. di mesbah-Mu ku serahkan Seluruh hidupku, penuhi hati kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan, Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa Datang menyembah-Mu. jadikan kami rumah doa-Mu, jadikan kami alat-alat-Mu. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, naikkan syukur buat anugerah-Mu, kesempatan yang baik yang Kau beri bagi kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap pribadi yang mendengar akan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar suara-Mu di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang sangat baik. Kembali kita belajar tentang kebenaran firman Allah. Terus kita lanjutkan, kita belajar tentang gereja. Kali ini kita akan belajar gereja adalah bait Allah. Kembali saya ulangi, gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia menuju terang yang ajaib.
keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus, dan diberi otoritas, diberi amanat agung untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan. Nah, jadi kembali, gereja atau jemaat adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Gereja sebagai bait Allah dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17 bunyinya demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 3 sangat jelas firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu, saudara dan saya harus tahu bahwa saudara dan saya yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal, saudara dan saya adalah bait Allah. Roh Allah ada dalam hidup saudara dan saya, dan bait Allah itu adalah kudus. Saudara dan saya sudah dibenarkan oleh darah Yesus, sudah dikuduskan, sudah dipisahkan dari dunia ini, agar saudara dan saya jadi saksi-saksinya Tuhan. Nah saudara, kita akan melihat tentang bait Allah itu, ya, ada sebutan bait Allah itu juga bait suci, rumah Allah atau rumah Tuhan, ya. Supaya kita lebih jelas lagi, kita akan belajar, ya, kita belajar tentang bait Allah dalam perjanjian lama dan bait Allah dalam perjanjian baru. Bait Allah di dalam perjanjian lama, yang pertama saudara, itu melambangkan kehadiran Allah. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-29 ayat 45 katakan begini, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi bicara bait Allah adalah bicara tentang kehadiran Tuhan. Saudara, betapa pentingnya saudara dan saya ada juga di dalam hadirat Tuhan. Ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umatnya, maka kita akan rasakan damai sejahtera. Kita akan merasakan kecukupan. Kalau saudara dan saya mengalami masalah, mengalami tantangan, ya, mengalami juga menghadapi musuh-musuh, karena hadirat Tuhan akan membawa juga kemenangan, saudara. Hadirat Allah membawa sukacita. Hadirat Allah membawa hikmat. Hadirat Allah membawa penyelesaian. Hadirat Allah membawa kesembuhan. Jadi berbagai hal yang baik terjadi ketika Tuhan hadir. Itu sebabnya, saudara, adanya bait Allah, maka saudara diyakinkan atau umat dibawa pengertiannya bahwa Tuhan itu hadir. Bait Allah itu juga bicara tentang rumah penyembahan, di mana penyembahan umat Tuhan terjadi di sana. Di 2 Tawarik pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-13 dikatakan begini, pemain musik serta para penyanyi bersatu untuk memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Lagu-lagu pujian mereka diiringi dengan bunyi nafiri, bunyi ceracap, serta alat-alat musik lainnya. Semuanya memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika mereka memuji menyembah, hadirat Tuhan turun, kemuliaan Tuhan turun, sehingga para penyanyi, para imam tidak tahan. Mereka tersungkur di bawah kaki Tuhan. Sebab ketika nama Tuhan ditinggikan, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Jadi bait Allah, ya, kalau di perjanjian lama itu berupa fisik, saudara, berupa gedung di mana umat Tuhan datang ke sana untuk memuji, menyembah Tuhan. Bait Allah juga berbicara tentang rumah doa.
umat Tuhan datang dengan segala problemanya, memanjatkan doa-doa kepada Tuhan, memanjatkan permohonan-permohonan kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, kiranya matamu terbuka, ini doa daripada Salomo terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Saudara, bagaimana rumah Tuhan atau bait Allah itu, saudara, menjadi tempat doa. Doa adalah sesuatu kita menjangkau surga agar kehendak Tuhan terjadi di atas muka bumi. Jadi di bait Allah, umat Tuhan menaikkan doa-doa, menaikkan permohonan-permohonan, dan terjadi jawaban-jawaban seperti yang Tuhan kehendaki. Itulah kondisi bait Allah, di mana umat Tuhan menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Bait Allah juga berbicara tentang rumah korban persembahan. Jadi umat Tuhan datang kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, saudara, dengan berbagai persoalannya. Mereka membawa korban-korban, ya. Ada yang berupa binatang, ada yang berupa burung, ada yang berupa padi-padian, tepung, minyak, dan lain sebagainya. Dikatakan di dalam Yesaya pasal 56 ayat yang ke-7, Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelian mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi dikatakan Tuhan akan berkenan ketika ada korban-korban, baik korban bakaran maupun korban sembelian. Di perjanjian lama ada yang namanya korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa, ada korban penebus salah. Jadi semua, saudara, korban-korban ini tergantung kita sedang menghadapi masalah apa. Tetapi setiap orang yang datang kepada Tuhan harus membawa korban. Semua korban ini kalau di perjanjian baru sudah digantikan posisinya oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saudara dan saya yang hidup di perjanjian baru tidak lagi membutuhkan korban-korban bakaran, korban sajian, keselamatan, penghapus dosa, penebus salah, dan lain sebagainya. Yesus Kristus sekali berkorban telah menyelesaikan semuanya. Kita bersyukur pada Tuhan. Sebabnya, saudara, yang ada dalam hidup kita, kita mari berkorban. Korban apa? Ucapan syukur untuk anugerah Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, untuk apa yang telah dibuat oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Apalagi yang terjadi di dalam bait Allah, saudara, sebagai rumah pertobatan dan rumah pemulihan. Saudara, tidak selamanya umat Tuhan jalannya lurus-lurus, tapi ada waktunya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan saudara, Allah tidak selalu tidak berjanji selalu hadir, maksud saya ada di dalam bait Allah, tergantung kondisi umatnya. Apakah umatnya berlaku benar atau tidak? Umatnya benar-benar menyembah Tuhan atau tidak? Saudara, ada waktunya ketika umat Tuhan berdosa, maka Tuhan juga meninggalkan, hadirat Tuhan tidak ada di sana. Tetapi ada satu janji di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai ayat 14, bunyinya demikian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi ada waktunya, saudara. Langit ditutup, tidak ada hujan, berarti terjadi kekeringan. Dikatakan belalang memakan hasil bumi, berarti tidak jadi panen.
melepaskan penyakit sampar. Berarti saudara, orang mengalami sakit penyakit. Karena apa? Melanggar titah Tuhan, jauh daripada Tuhan. Tapi ayat 14 ada jawabannya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Inilah bukti kemurahan Tuhan. Inilah bukti kasih sayang Tuhan kepada umatnya, saudara. Sekalipun umatnya berdosa, asal berbalik dan bertobat, di sana ada pengampunan dosa, di sana ada pemulihan. Kabar baik buat saudara dan saya. Saudara dan saya yang sedang menyimpang jalannya, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bertobat, kita minta ampun daripada Tuhan, agar Tuhan kembali membimbing kita. Dan saudara, kita mengalami restorasi, mengalami pemulihan, mengalami jamahan daripada Tuhan. Dan saudara, kembali fungsi bait Allah agar umat boleh datang kepada Tuhan, ya, boleh memuji menyembah Tuhan, boleh naikkan doa-doa, boleh memberikan persembahan-persembahan, dan saudara juga di sana ada pertobatan dan pemulihan. Hadirat Tuhan biar terus dirasakan di sekeliling umat Tuhan, di sekeliling kehidupan saudara dan saya. Ya, itu gambaran bait Allah di dalam perjanjian lama. Sekarang saudara, kita ada belajar tentang bait Allah dalam perjanjian baru. Saudara, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16 di sana, waktu Yesus mulai pelayanan, dia juga saudara melakukan penyucian bait suci. Ya, bait Allah disucikan di awal-awal pelayanannya. Karena apa, saudara? Ternyata bait Allah telah salah fungsi. Banyak orang-orang berjualan di sana. Orang-orang memanfaatkan, ya, tukar menukar uang, menyediakan binatang-binatang supaya orang-orang yang datang lebih mudah mendapatkan binatang untuk dikorbankan atau uang untuk dipersembahkan. Tetapi saudara, yang jelas mental mereka telah rusak. Mental mereka bukan lagi rumah dijadikan pusat pujian penyembahan, bukan rumah dijadikan pusat doa kepada Allah, tetapi mereka telah menggantikan untuk berjual beli. Demikian juga di akhir pelayanan Tuhan Yesus, dia masuk kembali ke rumah Allah, saudara. Dan rupanya, saudara, tak henti-hentinya mereka mau menyerongkan, mau membelokkan dari fungsi bait Allah itu. Ya, yang kedua ditulis di dalam Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13 juga. Ya, ketika Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara, mari kita tilik hidup kita, mari tilik pelayanan kita, tilik kehidupan, apakah kita masih seperti yang Tuhan mau, atau jangan-jangan kita sudah jauh dari jalan-jalan daripada Tuhan. Nah saudara, dikatakan Yesus mengawali pelayanan, dan sebelum mengakhiri pelayanan, dia berurusan dengan bait Allah. Waktu itu betul-betul bait Allah yang secara fisik, saudara, tempat doa, tempat penyembahan, tempat pujian, tempat memberikan korban-korban kepada Tuhan, telah dibelokkan menjadi tempat bisnis untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Dan Yesus marah, saudara. Yesus kembali membersihkan itu.
Dan saudara, kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, sesudah tempat itu dibersihkan, orang-orang membawa orang sakit, orang timpang, orang buta, dan Tuhan sembuhkan. Jadi saudara, ketika rumah Allah menjadi rumah yang bersih, rumah yang berkenan kepada Tuhan, maka ada lawatan yang baru, ada kekuatan yang baru yang mengalir atas umatnya. Prinsipnya adalah Tuhan yang saudara dan saya sembah ingin saudara melawat saudara dan saya setiap saat. Mari kita siapkan diri kita. Ya saudara, di perjanjian baru saudara, bukan lagi kita fokus kepada gedung. Ya, memang waktu Yesus mulai pelayanan dan akhir pelayanan masih ada gedung ini. Tapi Tuhan Yesus pernah nubuatkan gedung ini tidak akan terus berdiri. Satu hari nanti bahkan batu tidak lagi bertumpuk dengan batu. Saudara, hancur di tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus, saudara. Dan saudara, Yesus mau mengajarkan hal yang lebih hakiki di perjanjian baru, saudara. Penyembahan kita, pusat penyembahan kita bukan lagi di gedung, saudara. Tetapi pusat penyembahan saudara dan saya adalah Yesus Kristus itu Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-9 berkata demikian, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara, itu berdiam seluruh kealahan. Jadi kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Itu sebabnya saudara, kita tidak lagi menyembah itu harus di gedung tertentu. Yang penting saudara dan saya, hati saudara dan saya kita condongkan, yaitu yang layak disembah, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dialah yang telah menjelma, ya Allah yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes pasal 4 ayat 23 katakan begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Menyembah tidak harus di gedung tertentu, pada arah tertentu. Waktu itu ada firman Allah agar orang-orang menyembah saudara kiblatnya ke Yerusalem. Tetapi Tuhan mengajar saudara dan saya di perjanjian baru ini, agar saudara dan saya menyembah Bapa. Ya, Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Dikatakan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara dan saya dibenarkan karena darah Yesus. Sehingga saudara dan saya bisa menghampiri tata kasih karunia Tuhan dengan leluasa. Dan dikatakan saudara dan saya menyembah dalam roh, artinya tidak terikat oleh tempat dan waktu. Setiap saat saudara dan saya bisa menghampiri Tuhan tanpa harus berkiblat, tanpa harus di tempat tertentu atau waktu tertentu. Kita bersyukur untuk karya Tuhan di atas kayu salib yang luar biasa, saudara. Saudara dan saya bebas menyembah itu. Nah saudara, kembali, bait Allah dalam perjanjian baru adalah umat Tuhan. Ya, baik itu secara lokal juga universal. Ya, jemaat dikatakan begini, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, dikatakan di sini bahwa Allah mau tinggal bersama-sama dengan umatnya. Ya, kita memiliki Allah dan Allah menyenangi dengan umatnya. Itu secara korporat. Tetapi juga saudara dan saya secara pribadi, tubuh ini ternyata saudara, ini baitnya Allah.
Ini bait Roh Kudus, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 sampai ayat 20 bilang begini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, dikatakan bait Allah itu berbicara tentang umat Tuhan secara korporat, secara gereja lokal. Tetapi juga bait Allah itu bicara tentang tubuh kita sendiri. Ya, tubuh kita sendiri ini adalah rumah Roh Kudus. Roh Kudus, rohnya Allah tinggal dalam hidup kita, ada di dalam hati kita. Jadi Tuhan mau bergerak melalui hidup kita. Jadi kita sebagai tubuhnya Tuhan, ya, tubuh yang sudah dibeli dan miliknya Tuhan. Biar saudara dan saya juga tetap menjadi penyembah, menjadi pendoa, ya, menaikkan korban-korban syukur. Dan saudara, dalam kehidupan saudara dan saya terus, ya, kita memuliakan Dia, terus ada pertobatan agar ada pemulihan, ada lawatan, baik secara pribadi maupun secara korporat. Seringkali saudara, kita tidak sadari kenapa, ya, Tuhan begitu berurusan dengan bait Allah ini. Biar bait Allah ini menjadi bait yang kudus. Karena Tuhan berurusan dengan pribadi kita, Tuhan berurusan dengan jemaat Tuhan. Tuhan mau melawat setiap saat, saudara. Tuhan mau memulihkan setiap saat. Tetapi jangan sampai dikatakan tadi, ya, kalau kamu membinasakan di ayat awal tadi bait Allah, maka Allah juga akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi jelas, saudara dan saya di perjanjian baru ini, saudara dan saya adalah bait Allah. Bait Allah itu harus kudus. Hal-hal apa saudara yang merusak bait Allah, yang merusak jemaat Tuhan? Ya, ada beberapa hal yang kita perlu belajar. Yang pertama dikatakan saudara, percabulan. Percabulan atau perzinahan. Firman Tuhan katakan kalau kita berbuat dosa yang lain itu terjadi di luar tubuh. Tetapi percabulan dan perzinahan terjadi di dalam tubuh. Kebetulan tadi kita membaca di surat Korintus, saudara. Karena jemaat Korintus terjadi satu penyimpangan perzinahan yang luar biasa. Di pasal 5 ayat 1 dikatakan saudara, ada anak yang berzina dengan mama tirinya. Paulus sampai tegur, di dunia yang luar, di dunia luar saja belum pernah terjadi kayak gini. Itu sebabnya kamu harus bertobat. Kalau nggak bertobat, aku serahin kamu, tubuhmu sama iblis. Jadi saudara, teguran yang sangat keras karena terjadi pencemaran di tengah-tengah umat Tuhan. Sehingga apa saudara? Hadirat Tuhan tidak dirasakan lagi. Karena apa? Ada kecemaran-kecemaran. Apalagi saudara, yang merusak jemaat Tuhan, dusta, penipuan saudara, perselisihan. Mari saudara, berkali-kali firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, jangan ada permusuhan, jangan ada perselisihan, keserakahan, fitnah, gosip, apalagi saudara, mementingkan diri sendiri. Itu yang memecah belah daripada jemaat, itu yang menjauhkan hadirat Tuhan. Ya, jadi di sini saudara dan saya harus bertanggung jawab secara pribadi, tapi kita juga harus bertanggung jawab secara korporat. Lawatan Tuhan bukan tergantung satu orang, saudara. Bukan tergantung hamba Tuhan, bukan tergantung puji sembah, bukan tergantung pemberita firman Allah, tapi tergantung kita semua. Mari kita hidup bersama-sama memperkenan hati Tuhan. Amin, saudara.
Jadi kita biar sama-sama menjaga rumah Tuhan, menjaga kehidupan kita. Hal berikutnya saudara, yang merusak daripada jemaat Tuhan adalah ajaran palsu. Mengajak, menyangkal Yesus, bahwa Yesus bukan Tuhan, bahwa Yesus bukan penguasa satu-satunya. Ini bahaya sekali saudara. Pengajaran palsu ini telah merajalela. Itu sebabnya mari kita belajar saudara, cintai firman Allah, baca Alkitab. Saudara, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh. Karena roh-roh penyesat sedang bekerja di hari-hari ini. Mari kita cintai firman Allah. Apalagi saudara, yang merusak hidup dalam dosa, hidup secara duniawi saudara. Hidup dalam kepahitan, hidup dalam pemberontakan, hidup dalam perpecahan. Saudara, dikatakan sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Ya, seperti orang bikin kue, saudara, itu raginya sedikit, tapi udah kena kamir semua, ya, telah kena ragi semua. Jadi artinya kalau ada 1-2 orang yang melakukan dosa, kesalahan, itu mempengaruhi jemaat. Jadi betapa pentingnya kita hidup satu dengan yang lain saudara, saling menopang, saling mendoakan, saling saudara, kita terbuka satu dengan yang lain, dan kita akan melihat lawatan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita, ya. Kemudian saudara, apalagi yang merusak, membangun gereja dengan hikmat atau cara dunia. Hati-hati saudara. Saudara juga boleh menegur kami sebagai hamba-hamba Tuhan, dan juga melihat saudara, jangan sampai pekerjaan pelayanan, ibadah dibisniskan saudara. Wah, ini ngeri sekali saudara, ya. Jadi ada orang yang punya gedung, seolah-olah kalau gereja, orang-orang Kristen itu murah hati, persembahannya banyak. Aku pinjamkan gedung ya kepada kamu, dan nanti persembahannya dibagi. Saudara, ini pelayanan akan rusak, ya. Pelayanan bukan karena uang saudara. Gereja dibangun bukan karena uang. Gereja dasarnya adalah Yesus, darah Yesus di atas kayu salib yang membayar harga sangat mahal, membeli umat Tuhan. Mari saudara, kita beribadah dengan cara yang benar, beribadah dengan rasa takut kepada Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan kembali nyata di tengah-tengah gereja. Kita rindu saudara, sementara menyembah hadirat Tuhan turun, sementara kita memuji saudara, kesembuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Sementara kita mendengar firman Allah, saudara, orang-orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang-orang dipulihkan. Mari saudara, kita percayai bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengagumkan, Tuhan yang mengasihi umatnya, dan Tuhan yang mau kembali memulihkan negeri, memulihkan gerejanya, memulihkan pelayanan, memulihkan setiap rumah tangga. Karena dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, saudara, segala sesuatu akan dipulihkan, baru Yesus Kristus datang kembali. Kita percaya melalui doa-doa, seruan saudara dan saya, melalui pujian penyembahan, melalui kekudusan hidup umat Tuhan, gereja akan kembali dipulihkan, dan ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan setiap orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa surga, kami naikkan syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kami pribadi, tubuh kami adalah bait Roh Kudus-Mu. Gereja secara korporat adalah bait Kudus-Mu Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami mencemarkan tubuh kami dengan pikiran kami, dengan keinginan kami, dengan keegoisan kami, dengan Tuhan berbagai hal melalui mata kami. Tuhan, seringkali kami dicemarkan oleh pornografi, oleh hal-hal yang menajiskan. Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami gereja-Mu.
bahkan keserakahan, kedengkian, iri hati, berbagai gosip, berbagai hal yang merusak, roh pemecah belah. Tuhan, ampuni kami Tuhan, luruskan hati kami Tuhan, biar kembali kami bertobat, lawat kembali gerejamu Tuhan, jamah kembali Tuhan tiap pelayanmu, jamah setiap kami Tuhan, biar lawatanmu yang baru, pemulihanmu yang baru terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Ketika pribadi-pribadi dipulihkan, keluarga-keluarga dipulihkan, gereja secara lokal dipulihkan Tuhan, kota dipulihkan, bangsa dipulihkan, kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan cepat atau lambat seperti yang Kau nyatakan akan terjadi. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tiap-tiap pribadi yang dengar firman-Mu, berkati Tuhan bangsa kami, berkati kota kami, biar nama-Mu dipuji dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menjadikan kami bait-Mu yang kudus. Biar melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 877 005 2204. Terima kasih, Tuhan memberkati.